bin Umar Al-Jawi Banten radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa ammal kafarat ay allati adatuha an tamhuwa al khati'ata. Dan adapun perkara-perkara yang bisa menghapus dosanya kita, fa isbahul wudu'i fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudu sekalipun dalam keadaan payah, sekalipun dalam keadaan kedinginan misalnya, tetap dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya dengan melaksanakan bi ayyatiya bi sunani, mengerjakan sekaligus dengan sunnah-sunnahnya. Wa naqlul aqdam ilal jama'at ay ila sholati ma'al jama'ah, dan memindah kaki, menggeser kaki, membuat maju kaki kita satu persatu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wa intidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah sholat. Liyusalliyaha fil masjid wa mithluhu intidharu kulli khair. Menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat. Setelah dia sholat, dia tidak beranjak dari tempatnya untuk melaksanakan sholat berikutnya bersama-sama di masjid. Sama sebagaimana kalau kita menunggu kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang pertama kita lakukan, tidak kita berubah, tidak kita beranjak, tidak kita pergi dari tempat kita untuk mengerjakan kebaikan yang kedua. Baik. 3 perkara ini, menyempurnakan wudu, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dan menunggu sholat yang satu kepada sholat berikutnya, adalah merupakan 3 perkara yang bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Dalam musnadnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu meriwayatkan satu hadis daripada sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim dzata ghadatin wa huwa tayyibun nafas musfirul wajh au musyriqul wajh. Pernah sekali waktu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar di suatu pagi dalam keadaan gembira. Dan gembira yang beliau rasakan tampak dari riangnya, dari cerianya wajah beliau. Ya Nabi Allah, inna naraka tayyiban nafas musfiral wajhi au musyriqal wajh. Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Kami sahabat-sahabatmu menyaksikan Anda dalam keadaan gembira, dalam keadaan ceria wajahnya. Wa ma yamna'uni wa atani rabbi azza wa jal al-lailata fi ahsani surah. Bagaimana mungkin tidak, sementara Allah dalam mimpiku datang kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Allah datang dalam mimpiku fi ahsani surah. Kalau diartikan letterless dalam dan tanda kutip ya, bentuk yang paling bagus. Kita nggak boleh membayangkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Jangan kita membayangkan Allah, cukup kita jadikan perantaranya untuk kita bisa sampai kepada Allah adalah makhluk-makhluknya. Betapa hebat Allah ciptakan makhluk-makhluknya ini, sehingga dengan begitu kita nyambung. Siapa penciptanya? Ya. Pelangi pelukismu agung ya. Siapa gerangan? Ya itu sudah. Fagala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, labbaika rabbi wa sa'daik. Siap ya Allah. Fima yahtasimul mala'ul a'la, di dalam urusan apa para malaikat al-muqarrabin yang mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berebut untuk mencatat sebuah amal.
Maka Rasulullah menjawab, la adri, saya nggak tahu ya Allah. Qala dzalika marratain aw thalatha. Pertanyaan tersebut diulang-ulang oleh Allah 2 kali sampai 3 kali. Kemudian setelah itu, setelah dijawab dengan jawaban yang sama oleh Rasulullah, la adri, la adri, la adri, fa wada'a kaffaihi baina katifayya fawajadtu burdaha baina thadayya hatta tajalla lima fis samawat wa ma fil ardh. Kemudian dalam tanda kutip Allah meletakkan tangannya di atas pundakku, sehingga dari situ nampak semua malakut as-samawat wal ardh, kerajaan ada di langit dan di bumi. Kita ini kalau membaca hadis seperti ini ya, harus ikut ulama salaf. Ulama salaf itu satu di antara 2, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Mentafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan tapi jangan dibayangkan. Tangan, ya bukan tangan seperti kita. Pokoknya tangan. Wis, yad ya yad. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah, begitu. Ya sudah, artikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tafwid, ada takwil. Ditakwil. Contoh, Allah itu setiap sepertiga malam, setiap malam turun ila sama'i dunya. Turunnya gimana? Ya, nggak bisa kita bayangkan sebagaimana kita turun. Pokoknya Allah dibahasakan oleh Rasulullah seperti itu. Selesai. Antara tafwid, memasrahkan artinya kepada Allah, atau mengalih bahasakan, menyingkap makna kedua. Nah, untuk takwil bukan kita kapasitasnya. Kita harus merujuk kepada para ulama bagaimana mereka mentakwil. Dalam hadis seperti ini cukup kita tahfidz. Pokoknya saya bahasakan arti letter laksnya, tapi jangan pernah kita berpikir yang macam-macam. Oh, berarti Allah punya wajah sebagaimana wajahnya kita. Allah punya tangan sebagaimana tangannya kita. Nggak ada. Satu pun salah, nggak ada yang punya pikiran seperti itu. Ini ya, kalau nggak tahfidz, takwil. Nah, Allah meletakkan kedua tangannya di antara kedua pundakku, maka saat itu juga aku mendapati betapa lembutnya tangan Allah. Kemudian sampai tampak pada diriku apa-apa yang ada di langit 7 lapis dan apa-apa yang ada di atas bumi. Thumma tala hadhil ayah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Kemudian Rasulullah mengutip sebuah ayat, dan begitulah Allah menampakkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar dia Ibrahim menjadi hamba Allah yang yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk kesekian kalinya kepada aku, ya Muhammad, fima yahtasimul malaul a'la. Wahai Muhammad, sekarang aku tanya lagi kamu, dalam urusan apa, dalam perkara apa para malaikat mugarrabin yang kamu saksikan sekarang berebut untuk mencatat sebuah amal? Maka dijawab oleh Rasulullah sekarang, karena tersingkap semuanya, dijawab oleh Rasulullah fil kafarah, tentang perkara-perkara yang bisa menghapus dosa umat manusia. Wa mal kafarat ya Muhammad? Apa itu kafarat wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-masyu 'alal aqdam ilal jama'at, berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang kedua, wal julus fil masjid khilafas salawat, duduk di masjid setelah selesai melaksanakan salat berjamaah. Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat maghrib kepada isya, menunggu salat zuhur kepada asar, asar kepada maghrib, subuh kepada Jumat, dan seterusnya. Yang ketiga, wa iblaghul wudu' fil makarih, dan menyempurnakan wudu dalam keadaan yang payah. Dal man fa'ala dzalika 'asha bi khair wa mata bi khair. Maka Rasulullah menutup jawabannya dengan barang siapa yang melakukan 3 perkara ini hidup dengan kebaikan dan mati dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Adapun dosa-dosanya bersih suci sebagaimana anak yang lahir dari rahim ibunya. Wa minad darajat thayyibul kalam wa badlus salam wa it'amut ta'am wa salatu bil lail wan nasu niyam. Kita bahas kemarin. Adapun derajat ada 3, yaitu adalah menebar salam, memberikan makan kepada yang membutuhkan, dan sholat di tengah malam sementara orang lain tertidur. Ini gambaran kepada kita bahwa
darajat, kafarat, ini semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang secara langsung Allah berikan kabar itu kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita bahas satu. Isbaqul wudu, menyempurnakan wudu. Allah itu mewajibkan kepada kita, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu mewajibkan kepada kita kesempurnaan terhadap segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu harus sempurna. Nggak boleh apa adanya, ala kadarnya, pokok kelakon, itu nggak boleh. Seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sekuat mungkin kita lakukan itu ibadah dengan sempurna, termasuk wudu. Dikatakan oleh ulama, man ahsanal wudu'a ahsanas shalah, wa man ahsanaha ahsanallah umura dinih wa dunya. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, berarti dia telah menyempurnakan sholatnya. Kalau wudu aja sempurna, gimana sholatnya? Kalau wudunya khusyuk, gimana sholatnya? Wudunya aja dijaga, gimana sholatnya? Dan barang siapa yang menyempurnakan sholatnya, Allah sempurnakan urusan agamanya dan juga urusan dunianya. Jadi cita-cita kita sukses dunia akhirat itu tergantung sholatnya kita. Tapi ingat, sholatnya kita tergantung wudunya kita. Jadi pondasinya, langkah pertama untuk mendapatkan keinginan kita sukses dunia akhirat adalah dari wudu. Ternyata kuncinya dari wudu. Kalau wudu kita baik, baru bicara sholat. Kalau sudah sholat kita baik, baru bicara cita-cita kita. Apakah saya termasuk di antara mereka yang selamat dunia, selamat akhirat? Nah, apa maksudnya menyempurnakan wudu? Al-ihsan fil wudu bi ayyatiya bi sunani. Menyempurnakan wudu itu dengan mengerjakan semua sunnah-sunnahnya. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab dalam kitabnya Tuhfatul Ahbab menceritakan, dulu ada seorang wali min auliyaillah namanya Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, la'alluh cucu Al-Imam Al-Haddad. Soalnya Al-Imam Al-Haddad punya putra namanya Al-Habib Hasan. Nah, walhasil Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab dalam kitabnya Tuhfatul Ahbab menceritakan, dulu ada seorang ulama wali min auliyaillah, orang soleh namanya Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Itu kalau sudah wudu yastaghrik sa'atan kamilah, menghabiskan waktu 1 jam penuh. Masuk jam 6, keluar jam 7. Ibaratnya begitu. Kenapa? Mengerjakan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam wudu. Semua sunnah, mulai dari sebelum wudu sampai setelah wudu dikerjakan total. Dan itu bukan seumur hidup sekali, bukan sehari sekali, ya sehari 5 kali. 5 kali wudu, ya 5 kali beliau lakukan itu. Untuk wudu beliau lakukan, untuk menyempurnakan wudunya beliau butuh waktu 5 jam. Lihat, karena itu nggak ada istilah orang yang cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa capek, merasa bosan, merasa payah. Nggak ada, nggak ada. Apa saja sunnah-sunnah wudu yang perlu kita sempurnakan? Sebagian ya, sebagian. Yang pertama, baca Bismillah. Nah, ya. Banyak di antara kita yang lupa ini baca Bismillah kapan wudu. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianjurkan oleh syariat untuk kita lakukan, entah itu perkara hukumnya wajib, entah itu perkara hukumnya sunnah, pokoknya bukan makruh, bukan haram. Setiap perkara yang kita dianjurkan oleh syariat untuk kita mengerjakannya, berarti kalau nggak sunnah ya wajib. Kalau tidak diawali dengan Bismillah, maka kurang manfaatnya. Makan nggak diawali Bismillah, belajar mengajar nggak diawali Bismillah, ya. Tidur nggak diawali Bismillah, bekerja nggak diawali Bismillah, keluar rumah nggak diawali Bismillah, pakai pakaian nggak diawali Bismillah, maka apapun aktivitas yang dikerjakan tanpa diawali dengan Bismillah fahuwa aqta. Ibarat hewan itu buntutnya buntung, nggak sempurna. Artinya apa? Qalilul manfaah wal barokah. Sedikit manfaatnya, sedikit barokahnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada seorang hamba Allah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang nyaut surga. Qalatil jannah. Surga mengatakan, ilahi inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
fulan ini hambamu bilang bismillahirrahmanirrahim, fazahzihu 'anil nar wa adkhilhul jannah. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Kita kepingin masuk surga semua, tapi kalau surga yang kepingin kita menjadi penghuninya, ini luar biasa. Modalnya apa? Dalam tanda kutip geletek. Bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Faman arada ayyunjiyahullah minaz zabaniyata at-tis'ata asyara." Barang siapa yang ingin selamat dari serangan malaikat penjaga neraka, bawahannya malaikat Malik, jumlahnya ada 19 yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Sebagaimana Allah berfirman, wa 'alaiha tis'ata asyara. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan jumlah malaikat Zabaniyah penjaga neraka bawahannya malaikat Malik itu ada 19. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang memenggal kepalanya Abu Jahal, barang siapa yang kepingin selamat daripada serangan malaikat Zabaniyah, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Malaikat itu nggak makan, cuman dengan bacaan bismillah mereka tuh kenyang. Ibarat ada anjing menggonggong, mau nyerang kita kasih daging, selesai urusan. Ibarat ada buaya mau nyerang kita kasih ayam, selesai urusan, lari kita. Sama. Dalam sebuah riwayat, malaikat Zabaniyah itu beserta api neraka jahanam, kalau melihat ada manusia meniti, melewati, menyusuri jembatan Sirat, itu awe-awe gitu, kudu ngerawuk bisa. Nah, kalau kepingin selamat, baca bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Zabaniyah jumlahnya ada 19. Bacaan bismillahirrahmanirrahim mulai dari ba sampai akhirnya yaitu mim, jumlahnya ada 19. Jadi setiap huruf mewakili satu malaikat. Kalau kita sering baca bismillah, insya Allah selamat daripada neraka. Kalau sudah selamat dari neraka, surga. Ada orang itu masuk surga setelah masuk neraka, masalahnya. Nah, kita nggak mau itu. Kita maunya surga tok, enak tok, nggak kelem sorok, wis cukup deh dunia sorok. Ini ya. Kapan akhirat nggak enak tok, nggak kelem sorok, titik emo. Sedikit aja nggak mau. Caranya gimana? Salah satunya baca sering-sering bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Bahkan nanti di hari kiamat, kata Nabi, umatku itu akan mengucapkan bismillah, melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Fatathqulu hasanatuhum fil mizan. Sehingga karena bacaan tersebut menjadi lebih berat timbangannya umatku nanti ada di yaumul hisab. Akhirnya semua umat terdahulu merasa keheranan. Ma'athgala mizana ummati Muhammad. Tuh, kok tambah abot ini timbangannya umat Muhammad, kok luar biasa beratnya ini timbangannya umat Muhammad. Maka para anbiya terdahulu menjawab, para anbiya terdahulu, bukan Rasulullah yang menjawab, bukan kita yang menjawab, para nabi terdahulu yang menjawab. Salatatu asma'in min asma'illah, ada 3 nama daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Law wudi'at fi kifatil mizan wa wudi'at sayyi'atul khalq fi kifatin la rajahat kifatul asma. Kalau seandainya 3 nama Allah ini, keagungannya, kebesarannya, kesuciannya diletakkan di satu timbangan, sementara seluruh dosanya makhluk mulai dari Gobel sampai manusia terakhir yang mati di hari kiamat, semuanya ditaruh di mizan yang sebelahnya, tetap yang menang adalah timbangan yang di situ ada 3 keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Gampang ya? Karena itu kalau kapan kita wudu, termasuk kesempurnaan wudunya kita kapan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kesunahan kedua yang bisa kita amalkan kapan kita wudu adalah siwak. Bersiwak. Jarang ini kita bisa bersiwak. Jarang, sholat aja jarang, apalagi wudu. Wudu aja jarang, apalagi baca Al-Quran. Siwakan dulu. Apalagi tidur, apalagi bangun tidur, wah tambah jarang. Bersiwak, laula an asyugga ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau aku nggak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk
bersiwak setiap wudu. Ada riwayat inda kulli shalah, ada riwayat inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak khawatir, membuat payah, memberatkan, membebani umatku, aku wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap sholat atau setiap wudu. Lihat, bahasanya Nabi ini menunjukkan fadilahnya siwak. Emang gitu Nabi kalau nggak mewajibkan itu, cuman kalau diwajibkan sholat kadang nggak kelakon siwakan mana. Ojo is. Tapi emang sampai Nabi mengatakan hal demikian. Kalau aku nggak khawatir memberatkan, aku wajibkan kalian. Kenapa? Fadailnya, keutamaannya, pahalanya yang besar. Eman-eman sebenarnya, adalah cuman siwakan. Kadang-kadang kita ini sholat pakai sarung yang mahal, pakai gamis yang mahal, pakai rida yang bagus, kopiah import luar biasa. Siwak 10.000, 15.000, gak tuku dah. Ada yang nggak beres dalam urusan niatnya dia. Sarungnya mahal, bajunya mahal, gamisnya mahal, ridanya mahal, imamahnya mahal, semuanya mahal. Siwak nggak punya. Siwak ini di akhir zaman seperti kita sekarang, tanda keaswajaannya kita. Nggak ada yang pakai siwak kecuali aswaja. Ada. Orang yang suka ngafir-ngafir no kita nggak pakai siwak, ngakunya paling sunnah ada. Apa kurang sahih hadisnya? Yang benci sahabat, yang benci istri-istri Nabi, siwakan mereka? Enggak. Di akhir zaman, siwak ini merupakan ciri utama keaswajaan seseorang. Kalau kita ngaku ahlu sunnah wal jamaah, siwak. Siwak. Saya nggak tahu kenapa orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah nggak pakai siwak gitu. Saya nggak tahu. Seharusnya itu menjadi syiar keaswajaan kita. Syiar keaswajaan kita. Maulid itu syiar keaswajaannya kita. Ziarah kubur itu syiar keaswajaannya kita. Amaliyah kita selama ini syiar keaswajaannya kita. Tapi siwak jangan dilupakan. Kalau ziarah kubur dan seterusnya itu masih ada perselisihan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan begini. Tapi kalau siwak nggak ada selisih, nggak ada beda pendapat. Kenapa nggak diamalkan? Paham ya? Jadi termasuk syiar keaswajaan kita. Kalau kita ingin diaku sebagai aswaja tulen, ya harus pakai siwak dong. Kadang-kadang ulamanya nggak pakai siwak sekarang. Nggak pakai siwak, ulamanya ceramah, ngajar, sholat, jadi imam, nggak pakai siwak. Ya Allah. Ngajari sunnah, tapi siwak di kantongnya nggak ada. Gudang garam yang ada. Ulamanya ini. Ngajari orang untuk cinta sama Nabi, dia sendiri siwak gak ada, gudang garam yang ada. Nggak masuk akal. Itu kesalahan yang elementer, kesalahan yang mendasar. Ulama ngajar, ceramah, dakwah, ngajak orang cinta sama Nabi, siwak gak ada di kantongnya, yang ada gudang garam. Waduh, buat bukan ngeremehkan amal ibadah yang lain ya, cuman omong kosong itu berarti namanya. Membual, ngajak orang cinta Nabi tapi siwak nggak ada, yang ada gudang garam. Nggak ada, nggak pas. Ngomongnya merah, ngomongnya hijau, kelakuannya merah, nggak pas. Nah, siwak itu salah satu di antara 3 perkara yang buat Nabi wajib. Witir, qiyamul lail, dan siwak. Buat kita sunnah. Dalam riwayat yang lain, tilawatul Quran, kemudian berkurban. Buat Nabi itu wajib, tapi buat kita adalah sunnah. Jadi jangan sampai kita nggak bersiwak. Kenapa? Nabi itu wajib. Buat Nabi itu wajib siwak. Eman gitu. Eman. Niru akhlaknya Nabi berat, niru ibadahnya Nabi berat, niru ilmunya Nabi berat. Tapi niru sunnahnya Nabi, apalagi cuma siwakan, gampang, murah lagi. Ini buat ngetuk surga ya. Ini buat ngetuk surga nanti di akhirat. Masya Allah. Eman sebetulnya. Pernah ceritakan Al-Imam Shibli pergi ke masjid, mau sholat berjamaah, lupa nggak bawa siwak, tolak-tolak beliau. Dilihat ada satu jamaah pakai siwak, ditunggu sampai selesai dia sholat.
Setelah salam dibilang, kalau kamu jual, aku beli siwaknya kamu. Aku jual. Berapa harganya? 1 dinar, 1 keping emas. 1 keping emas, 3 gram sekian. Ya, kalau sekarang 1,5 juta. Siwak bekas, nggak jelas dari siapa lagi. Saya beli. Selesai sholat berjamaah, satu santrinya tanya, nggak mubadzir, wahai guru? Mubadzir. Nabi itu hampir-hampir mewajibkan. Saking ngemannya Nabi, saking sayangnya Nabi, kalau kita sebagai umat beliau nggak dapat fadilahnya siwak. Mubadzir. 1 kali sholat pakai siwak lebih afdol daripada kamu sholat 70 kali. Sanggup kita sholat isya 70 kali, sholat duhur 70 kali? Nggak sanggup. Sekali pakai siwak lebih afdol. Bukan hanya sama sudah bagus, ini lebih afdol. Ada orang sholat isya 70 kali, kita sholat isya sekali kita pakai siwak, lebih afdol kita, lebih gede pahalanya kita. Kok mubadzir? Sementara 1 dinar dunia beserta isinya ini tidak lebih mulia, tidak lebih mahal di sisi Allah dibandingkan janah ba'udah. 1 sayap seekor nyamuk, nyamuknya tok wis cilik. Yang dihitung cuma 1 sayap, bukan 1 ekor nyamuk, 1 sayapnya. Dunia beserta isinya. Darah 1 dinar kamu bilang mubadzir gimana? Subhanallah. Ada lagi Al Habib Ali bin Abdullah Segaf Sewun. Al Habib Ali bin Abdullah Segaf. Iya. Berangkat ke masjid lupa nggak bawa siwak. Iya. Itu nyuruh orang tak anteni kok. Jaraknya jauh. Pulang kamu ke rumah, minta kepada anak saya atau istri saya, orang yang di rumah, untuk ngambilkan siwaknya saya. Dinta ini. Ibarat kalau kita ini ketinggalan dompet ambil HP, berani balik dah. Waduh, lali nggak bawa dompet. Laduh, lupa nggak bawa HP, balik dah. Balik. Lali nggak bawa siwak. Hasol niat Ustaz. Masih mari. Nih. Selesai sudah. Kalau sudah nggak bawa HP, nggak bawa dompet, kayak orang bodoh, tolak-tolak nggak jelas. Kalau nggak bawa siwak, nggak pernah merasa kehilangan sesuatu, nggak pernah. Kehilangan sesuatu, mani nyesel, nggak pernah. Padahal pahala itu yang kehilangan. Kafarat itu yang kehilangan. Bersiwak. Kemudian apalagi? Itolatul ghurra wa tahjil. Kapan kita berwudu itu panjangkan, kapan kita basuh rambut panjangkan. Malah menurut Al-Imam Malik wajib wudu itu rata seluruh rambut. Kalau kita kan walaupun sebagian sah mazhab Syafi'i. Walhasil intinya kita sunnah kapan kita basuh kepala, basuh wajah ya, basuh wajah panjangkan, lebihkan, sing roto, sing lego gitu, raup itu sing lego, jadi luaskan daerah basuhannya kita. Kapan kita basuh tangan, luaskan kalau bisa sampai ke pundak. Kapan kita basuh kaki, luaskan daerah basuhannya kalau bisa selama tidak ada orang lain, sampai ke lutut. Angkat sarungnya. Tapi kalau ada orang lain ya jangan, demi sunnah ngelakuin yang haram, aurat itu. Apalagi ya Allah, nggak tahu, kadang-kadang orang ini meremehkan masalah dosa cilik. Kapan diremeh nanti dosa gede. Dibuka auratnya, ditarik sarungnya ke belakang, sampai seperti celana dalam, wudu ya. Apa perlunya? Kenapa nggak dijaga itu aurat? Aurat bukan hanya kewajiban perempuan, tapi ini juga menjadi kewajiban kita sebagai laki-laki. Bukan hanya kewajiban kita sebagai laki-laki di depan perempuan, di depan laki-laki pun, bahkan di depan anak kita, mahramnya kita ada aurat itu diatur. Panjangkan basuhan wajah, basuhan tangan, basuhan kaki. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti ada julukan tersendiri buat umatku, kata Nabi, ada di hari kiamat. Apa? Hurran muhajjalin. Pernah Nabi itu mengatakan, waditu, aku ini kepingin, aku ini rindu untuk berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kata sahabat, bukankah kami adalah saudara engkau ya Rasulullah?
La bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan yang aku maksud. Yang aku maksud adalah mereka yang datang setelah kita. Kita ini maksudnya. Aku ingin ketemu mereka. Terus satu di antara sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kan manusia banyak, kumpul satu tempat. Bagaimana mungkin Anda bisa memberikan syafaat kepada umat Anda, sementara manusia demikian banyak, nggak semuanya umat Anda. Anda mengenalinya bagaimana? Maka dikatakan dari bekas wudhunya mereka, basuhan wajah terang bercahaya, basuhan tangan, basuhan kaki terang seperti cahaya. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya ada kuda hitam peles, tapi ada beberapa kuda yang mukanya putih, keempat kakinya putih, ekornya putih, pundaknya putih, ya, bulu yang atau rambut yang ada di kepalanya itu putih. Gampang nggak mengenalinya? Gampang. Ya sudah, sama. Nanti aku mengenali umatku itu begitu. Gampang. Sekian banyak manusia di mahsyar, untuk aku berikan syafaat, aku kenal mereka daripada bekas wudhunya mereka. Subhanallah. Mana ya? Kalau kita nanggung wudhunya, pokok telas, enggak. Luaskan daerah basuhan kita. Berikutnya masfur raqabah. Kapan kita selesai wudhu disunnahkan, tapi ada khilaf antara ulama. Tapi Imam Ghazali, Imam Baghawi berpendapat hukumnya sunnah. Apa itu? Mengusap bekas air wudhu yang masih nempel di tangan setelah kita wudhu, usapkan ke leher. Bagian tengkuk, bagian belakang, leher, bagian depan. Depan sampai belakang. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan mashur raqabah amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Orang yang kapan selesai wudhu mengusap lehernya depan dan belakang, maka nanti di hari kiamat dia akan diberi keamanan oleh Allah daripada belenggu. Dia diberi keamanan oleh Allah daripada belenggu. Kemudian kesunahan berikutnya apa? Membaca zikir setelah wudhu. Membaca zikir setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Baca. Kenapa? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhul min ayyiha syaa. Dibuka 8 pintu surga kalau kita baca doa tersebut. Saya nggak tahu, makanya heran saya. Orang yang celaka nanti di akhirat, 8 pintu surga, satu pun gak ada terbuka buat dirinya. Siji wae kono. Padahal bismillah bisa. Ngamalkan doa seperti ini setelah wudhu bisa. 8 pintu surga dibuka lebar-lebar, ta'ziman wa ikraman lahu minallah. Sebagai bentuk caranya Allah memuliakan kita. Dibuka. Walaupun masuknya yang kita pilih tetap satu, tapi dibuka lebar-lebar. Sama seperti kalau kita ini memuliakan tamu, udah 24 jam rumah saya terbuka buat kamu, ya padahal nggak 24 jam, nggak mungkin, maling sih melbu. 8 pintu surga dibuka, ya nggak mungkin masuk semuanya itu, ya tetap satu yang dipilih, tetap satu yang menjadi pintu utamanya. Tapi sebagai tanda Allah memuliakan dia, dibuka 8 pintu surga dengan baca doa setelah wudhu. Dalam satu riwayat juga dikatakan khutima ala wudu'ih bi khatam wa rufi'a lahu tahtal arsh falam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuh wa yuktab lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Kita kalau baca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, itu ya Allah perintah malaikat untuk meletakkan ucapan itu ada di semacam cincin. Yang cincin diletakkan oleh Allah, diangkat oleh malaikat, diletakkan di bawahnya arsy. Kemudian cincin ini terus menerus sampai kiamat mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah, mengagungkan Allah, yang pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Sekali, lah kalau 2 kali kita wudu, 2 kali wudu, 2 kali baca, seumur hidup berapa berarti? Makanya kebacut kalau ada orang nanti kesasar nggak masuk surga. Kebacut. Kok iso itu? Modalnya gampang, caranya mudah, tapi nggak nemu jalan untuk masuk surga. Bismillah, nggak nemu. Baca doa setelah wudhu, nggak nemu. Menyempurnakan wudhu, nggak nemu. Lah kok iso? Hidupnya dia ketika di dunia ini untuk apa berarti? Keterlaluan berarti. Makanya nggak heran kalau kita ini sebagai umat Nabi Muhammad menduduki
Iya. Umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Kenapa? Dibandingkan umat terdahulu, kita adalah orang atau umat yang paling gampang masuk surga. Cara-caranya itu paling gampang, makanya paling banyak. 2/3 daripada surga itu jatahnya kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan man qara'a ayatal kursi, termasuk juga baca ayat kursi setelah wudu. Man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu yu'ta thawaba 40 aliman. Orang yang baca ayat kursi setelah wudunya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia pahalanya 40 orang alim, 40 ulama. 40 ulama ini dapat pahala. Diberikan hanya kepada satu orang kapan dia setelah wudu dia baca ayat kursi. Ya Allah. Siapa yang baca bismillah 1 juta, gak baca bismillah kayak itu kelalen. Gak baca bismillah kapan wudu, sumpek enggak? Bukan lagi sumpek, goblok nawai di goblok awake. Bodoh saya, bodoh. Siapa yang baca bismillah, surga yang ingin dihuni oleh dirinya. Enggak pernah kita ini bodoh nawai dewi. Baca ayat kursi dikasih pahala 40 orang alim, coba 40 juta. Batu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya itu. Baliknya ya ke situ sudah. Urusan dunia nyetrum banter. Urusan akhirat. Kadang-kadang kita ini sudah begini ya. Nanti kapan ada yang batal wudu lali wis bismillah ya lali, siwaki lali, tungoni lali, kabeh lali. Ledek. Begitu pentingnya hidayah ya. Hidayah ini koyok-koyok gampang. Sesuatu yang gampang tuh kadang-kadang gak mahal kecuali hidayah. Kayak gampang, ternyata enggak gampang juga itu hidayah. Tapi hidayah itu mahal. Kenapa? Gak manfaat ilmu yang kita punya ini kecuali karena sebab hidayah. Kalau sudah punya hidayah menjadi ilmu yang diamalkan. Hidayah itu koyok-koyok gampang. Ngelakoni ilmu gara-gara hidayah itu kayak gampang. Tapi kadang-kadang setelah kita taklim, kemudian kapan kita wudu, wes lali. Bukan niat nggak ngelakoni, lali. Bukan niat nggak iling terus nggak ngelakoni, enggak. Tapi gak wis lali. Bukan nggak wis lali. Hidayah itu sudah. Memang orang nggak dipilih berarti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang orang yang tidak dipilih. Bayangkan. Orang yang tidak mendapat hidayah, orang yang tidak dipilih oleh Allah, kapan tambah ilmunya, tambah amalnya. Manis jada ilman walam yasjad hudan lam yasjad minallah illa bu'da. Tambah ilmunya nggak tambah hidayah, berarti nggak tambah kecuali tambah jauh dari Allah. Waliyadzubillah. Bayangkan, tidak mendapat hidayah berarti orang itu adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah, ilmunya manfaat. Allah yang tidak memilih. Mau apa kita? Saking pentingnya hidayah sampai nggak sah sholatnya kita kalau kita nggak ada hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'ahu thumma yaqum fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Ya, diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Sekali waktu Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak seorang muslim wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat setelah wudu 2 rakaat menghadap kepada Allah, bukan hanya dengan wajahnya tapi khusyuk dalam sholat. Bukan hanya yang wajib, kewajiban untuk khusyuk dalam sholat. Ketika kita sholat sunnah, hendaknya kita juga jaga khusyuknya hati kita, maka wajib bagi dia adalah surga. Uqbah bin Amir ini mengatakan, ma ajwada hadhi, wah hebat ya orang yang wudu, menyempurnakan wudu, sholat 2 rakaat dengan baik, dengan khusyuk hadir hatinya, bukan hanya wajahnya menghadap tapi juga hati yang menghadap kepada Allah. Wajabat lahul jannah, wajib dia masuk. Hebat. Sayyidina Umar di depannya Uqbah bin Amir mengatakan, ada yang lebih hebat daripada ini. Ada yang lebih hebat daripada apa yang kamu dengar. Karena memang ketika itu Uqbah bin Amir datang agak terlambat. Datang ketika Rasulullah sudah khutbah, sudah pidato. Maka Sayyidina Umar mengatakan, allati qablaha ajwad, yang sebelumnya yang kamu jadi nggak datang, belum datang, lebih hebat. Apa wahai Umar?
Dikatain man qara'a fi athari wudu'ih inna anzalnahu marratan wahidah kana minasiddiqin. Barang siapa yang sekali saja kapan selesai wudu dia baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis, sekali tercatat sebagai orang yang siddiqin. Kalau 2 kali kutiba fi diwani syuhada, tercatat dia ada di daftarnya para syuhada. Kalau dia baca 3 kali hasyarahullah mahsyaral anbiya, dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. Jadi kalau kita ini selesai wudu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca inna anzalna 3 kali. Inna anzalna 3 kali secara sempurna, satu surat utuh. Surat Al-Qadar 3 kali. Nah, kesunahan wudu berikutnya adalah al-mudawamah alaih. Ya, jaga wudu. Malaikat Jibril itu kapan ada orang mati dalam keadaan punya wudu, maka malaikat Jibril menjemput rohnya orang tersebut. Nah, ya, beres urusan bis. Malaikat Israel nyambut nyawa enteng. Kenapa? Langsung dihadapi sama malaikat Jibril. Ya, prosesnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah, ya Musa tawadda fa in ja'akal maut wa anta ala ghairi wudu fala talumanna ila nafsak. Musa, batal ya wudunya kamu, wudu. Jangan sampai kamu mati enggak punya wudu. Kalau sampai kamu mati enggak punya wudu, jangan kamu salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Jangan kamu salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Nah, diceritakan ada satu orang datang kepada Al-Imam Al-Abil Hasan Asyadili. Al-Imam Abil Hasan Asyadili. Ini orang senang sama keramat, senang sama kesaktian. Minta amalan kepada Al-Imam Abil Hasan Asyadili. Saya kepingin sakti. Gimana caranya batu itu jadi emas, daun itu jadi uang, air itu jadi susu. Oh, nggak apa-apa, saya kasih amalan. Tapi setelah setahun, kapan kamu wudu? Kapan kamu batal? Wudu lagi. Kapan kamu batal? Wudu lagi. Oh ya siap. Setelah setahun baru kita belajar. Saya kasih amalan. Dilakoni, temenan. Akhirnya setelah setahun persis, ini orang kapan mau wudu, batal wudunya, ngambil air dari sumur, ditarik, timbanya yang keluar adalah harta, emas intan permata, dibuang karena dia zuhud, cerita kepada Al-Imam Abil Hasan Asyadili. Maka dikatakan qad wasalta, ya sudah kamu sudah sampai, kamu sudah sakti sekarang. Berkata apa? Jaga wudu. Ini yang paling seneng keramat-keramat, kepingin sakti-saktian ini modelnya. Jadi kalau ada orang sakti tapi nggak pernah jaga wudu, omong kosong berarti. Nih, mungkin tekok jin dah, nggak tahu. Mungkin dia dukun, orang kafir juga bisa sakti-saktian. Nih, kalau cuma sakti-saktian, Barseso bal ambin ngaurat sakti-sakti itu. Ya'rif sirra min asrar Bismillahil a'zam. Oh, luar biasa Barseso, matinya kafir. Bal ambin ngaurat matinya kafir, sakti. Tapi yang kita cari bukan saktinya. Yang paling penting adalah pahalanya kita kapan kita menjaga wudu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu jaga wudu 40 tahun. 40 tahun ya, salat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Al-Faqih Qaddam Tsani Syekh Abdurrahman As-Segaf itu 33 tahun. Begitu juga dengan Al-Habib Muhammad bin Ali Mauladawilah 33 tahun jaga wudu. Mulai dari isya sampai ketemu subuh. Kok iso ya? Enggak batal, misal maaf buang angin, buang hajat, kok bisa? Titik makan nih, sedikit makan sedikit minum, makanya nggak ada yang keluar. Apa yang keluar itu karena apa yang kita makan, apa yang masuk. Lalu nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, sehingga menjaga wudu menjadi satu hal yang gampang buat mereka. Dan wudu ini adalah persiapan kita untuk melaksanakan sholat. Dikatakan as-sholat khairu mawdu wa la yuhafid 'ala al-wudu illa mu'min. Nabi pernah mengatakan sholat ini sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya posisi antara kita dengan Allah sebagai Tuhan. Maka tidak ada orang yang menjaga wudunya, artinya menyempurnakan wudunya, wudu sempurna sekaligus dengan sunnah-sunnahnya, illa mu'min, kecuali orang tua yang beriman.
Jadi kesaksian keimanan kita didapatkan langsung dari lisan mulia Rasulullah SAW. Sehingga diceritakan Al-Imam Ali Zainal Abidin itu kalau wudhu semaput, sampai orang-orang itu heran gitu. Kenapa? Ya Habib, kalau orang sekarang, ya Habib, kenapa antum kok wudhu semaput? Atadruna baina yaday man agung? Tahu nggak kamu? Wudhu ini persiapan mau ketemu siapa? Ya kok nggak dredeg kan? Gimana nggak nervous? Gimana nggak gugup saya? Wudhu ini persiapan mau ketemu sama Allah. Saya punya apa? Imam Ali Zainal Abidin punya apa? Nggak disebut Zainal Abidin kecuali dari Rasulullah. Zainal Abidin namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu Ali yang manggil beliau Zainal Abidin Rasulullah SAW. Sahabat Jabir bin Abdullah datang ketika itu Rasulullah mangku Sayyidina Husain. Ya. Sayyidina Jabir lewat datang. Jabir, ta'al, ketahuilah akan memiliki putra ini, anakku yang namanya Husain dengan nama Ali. Sayyidina Ali Zainal Abidin enggak jamani Rasulullah. Ini adalah mukjizatnya Rasulullah. Husain ini putraku, cucunya maksudnya, akan punya putra anak namanya Ali. Nanti di akhirat Ali ini dipanggil dengan panggilan Liyagum Zainul Abidin. Hendaknya lah bangkit, hendaknya lah tegak, hendaknya lah berdiri untuk masuk surga dalam keadaan gagah Zainal Abidin, orang yang indah dalam ibadahnya. Seindah-indahnya orang dalam beribadah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Namanya Ali, dipanggil Zainal Abidin. Siapa yang ngasih kabar? Rasulullah. Kapan? Belum lahir di Zainal Abidin. Belum lahir. Lihat ibadahnya. Wudhu semaput. Kenapa? Persiapan mau ketemu sama Allah. Kapan haji? Labbaik Allahumma labbaik. Ketika bertalbiyah belum sempurna talbiyahnya, belum sempurna talbiyahnya, semaput. Digotong, masuk ke kemah, ditanya, "Kenapa antum semaput?" "Aku khawatir ketika aku bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik," jawabannya Allah, "La labbaik ya Ali wala sa'dik." Siapa yang manggil kamu? Kamu cari keberuntungan, enak men. Begitu, aku khawatir seperti itu keadaan. Lihat. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sholatnya 1000 rakaat setiap malam sampai mati. Diceritakan Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah sekali waktu sholat, rumahnya kebakaran. Sering kita dengar kan, rumahnya kebakaran, kobongan, keluar anak istrinya semuanya, keluar semuanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin teruskan sholat. Setelah padam apinya, salam Sayyidina Ali Zainal Abidin diselamatkan sama orang di keluarga. Antum ini gimana? Nggak tahu kalau rumah saya kobongan. Loh, kok bisa? Saya ketepaan baca tentang ayat neraka. Yang ada dalam benaknya saya itu adalah sirab. Yang ada di benaknya saya saat itu adalah apa? Mahsyar, hisab, jahannam. Nggak kepikiran, belas saya blank, nggak fokus. Kalau rumah saya kobongan nggak fokus. Orang dulu itu, kapan mau sholat, saking khusyuknya mereka dalam sholat, kapan mereka sholat, itu ngomong sama anaknya, "Anakku, wahai putraku, kalian kalau guyonan jangan sebelum saya sholat. Kalau saya sudah sholat, guyonono." Kalau kita kan kuali, aku durung sholat, sakarep-karepe, tapi aku sholat menengok, ganggu konsentrasi. Kalau orang dulu enggak, kapan sholat hilang sudah, nggak bersama manusia sudah, nggak di dunia sudah. Dakhal fi hadrah rabbaniyah, masuk ke dalam kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perang kena panah, mau dibius. Dulu mungkin bius pakai khamr, enggak mau. Allah tidak menjadikan apa yang haram menjadi halal, enggak mau. Terus gimana? Saya sholat ya, kalau sudah saya sholat baru operasi. Dicabut satu-satu, dijahit, diperban, salam sudah selesai. Nggak ngerasa loro, mari salam baru kerasa loro. Kalau kita ya mati duluan sudah. Mati duluan, subhanallah, luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha waradhah pernah mengatakan begini, "Ajibtu liman yaghsil a'dha'ahu fil yawm wal lailah. 5 marrat wala yaghsil qalbah minal adran walau marrah." Aku nih heran sama orang yang membersihkan tubuhnya sehari 5 kali dalam wudhu maksudnya, tapi nggak membersihkan hatinya walau sehari sekali. Untuk fisiknya, jasmaninya, raganya dia bersihkan sehari 5 kali dalam wudhu, tapi hatinya gak diriciki belas masih sedulur pisan, sehari sekali aja nggak ada. Walhasil
Wudu ini nggak ada ibadah nggak butuh wudu. Sholat butuh wudu, tawaf, sa'i butuh wudu, baca Al-Quran butuh wudu. Masuk masjid afdalnya punya wudu, belajar ngajar afdalnya punya wudu. Wudu ini silahul mukmin. Wudu ini senjatanya orang yang beriman. La yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak menyempurnakan seorang hamba Allah wudunya kecuali Allah akan ampuni bagi dirinya dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Dosa yang telah lalu maupun dosanya yang akan datang. Man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotayahu min jasadih hatta takhruja min adfarih. Barang siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, memperbaiki wudunya sebaik-baiknya, maka keluarlah dosa-dosanya dia dari tubuhnya. Sampai-sampai dosanya dia keluar dari kukunya dia. Seiring dengan mengucurnya air, rontok semua dosanya. Karena itu dalam mazhab Hanafi, air mustakmal hukumnya najis. Kalau kita kan air mustakmal nggak najis, tapi tohir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa kita pakai untuk wudu atau mandi wajib. Suci tapi tidak mensucikan. Kalau mazhab Hanafi, air mustakmal hukumnya najis. Kenapa? Kecampuran sama dosa soalnya. Najis dosa ini. Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, pernah ngelihat ketika ada orang wudu, ketika ada pemuda wudu, selesai wudu ditegur sama Imam Abu Hanifah. Jadi anak jangan durhaka sama orang tua ya. Yang bakti sama orang tua. Gak ada orang tua, gak ada kamu. Yang ngasih kamu, wah dinasihati habis-habisan. Heran orang ini, kok tahu kalau saya ini anak yang durhaka sama orang tua ya? Tanya. Wahai Imam Abu Hanifah, Anda kok tahu kalau saya ini adalah pemuda yang durhaka kepada orang tua saya? Saya punya salah, memang belum minta maaf sama orang tua. Kok tahu? Kelihatan dari dosa-dosanya kamu yang keluar dari kucuran air dari wudunya kamu. Oh, ahlul haqiqah. Al-Imam Abu Hanifah ahlul haqiqah. Makanya dikatakan dalam mazhab Hanafi, air mustakmal bekas wudu, bekas mandi, hukumnya adalah najis. Kenapa? Ketoro banget. Dosa itu ketok jelas, makanya dihukumi najis. Nah, wallahu a'lam. Ini adalah salah satu di antara kafarat, salah satu di antara 3 perkara yang bisa mengampuni dosanya kita, menghapus kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang menjadi saksi akan kebaikan kita dunia sampai ada di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na